di situ value. Value. Kadang-kadang orang tidak melihat bahwa value itu tidak semata-mata uang, value itu tidak semata-mata kelulusan, tapi ada nilai besar di balik itu semua. Di balik itu semuanya. Nah, waktu itu kita usahakan untuk masuk ke Pertamina, Mas. Ada kegiatan yang namanya Pertamuda. Anak ini jadi 3 besar, sehingga anak ini mendapatkan 100 juta pertamanya ada di situ. Kemudian kita motivasi berikutnya, akhirnya punya PT sekarang, Mas. Yang prototipe di Gen 1. Taruh sini, Mas. Ini Gen 1, maaf ini berat. Jadi kalau bawa ini 1 jam aja tangan bisa. Halo, apa kabar teman-teman Kagamawan Kagamawati? Kita ketemu lagi di podcast Kagama Bicara bersama saya Anang Batas, dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan sesama anggota Kagama. Yang pasti gini, Kagama Bicara itu adalah satu podcast yang sebenarnya lebih kepada untuk menjalin silaturahmi aja, berkomunikasi dengan teman-teman yang lain supaya kita sama-sama tahu, oh ternyata ada alumni UGM yang beraktivitas A, beraktivitas B atau C dan lain sebagainya, supaya barangkali kita membutuhkan atau barangkali akan menjadi jalinan kerjasama atau apapun. Jadi silakan ikuti terus perbincangan kami di podcast Kagama Bicara, komen, share, like, kemudian kalau misalnya mau menjadi narasumber atau tamu dengan aktivitas teman-teman, silahkan boleh saja langsung komen atau menghubungi tim Kagama Bicara. Boleh juga kalau mau sponsor. Nah, yang utama itu ya. Baik, dan kali ini saya kedatangan tamu sosok yang halus pisan, halusan, ya, lemah lembut, ganteng. Tadi kadang gemulai juga. Jangan, kalau itu jangan disebutin. Nah, seperti apa beliau? Apakah sepak terjangnya? Karena ternyata sebenarnya banyak banget, tapi kita akan, katanya tadi Mas, aku spesifik ke yang ini aja. Selamat ketemu Mas Galih. Perkenalkan Mas, saya Galuh, Mas. Galuh? Iya. Kalau Galih cowok, Mas. Nah, ini saya Galuh. Kalau itu cowok ya ada, cewek ada. Cowok ada. Galih, tak pikir berarti anak kedua kalau Galuh. Kebetulan nomor 3, Mas. Nomor 3. Oh, harusnya 3. Oh iya. Galuh 3. Iya. Asli Jogja. Dari Gudeg asli. Makanya manis tadi. Manis manja. Mas, dan saya nanti sebelum kita ngobrol tentang aktivitas Mas Galuh, lengkapnya Galuh siapa sih? Galuh Adi Insani, Mas. Galuh Adi Insani. Oh, Adi Insani. Oke. Sebelum kita ngobrol dengan aktivitas Mas Galuh sekarang, sama dengan yang lain, kita pengen tahu Mas Galuh itu kuliahnya di mana dulunya? Saya sebenarnya adalah alumni Fakultas Peternakan, kemudian sekarang bekerja jadi dosen di Fakultas Peternakan. Jadi kalau alumni tadi kita sempat ngobrol, Kagama yang sudah lulus, Kadogama yang belum lulus. Nah, saya juga belum lulus, Mas. Karena belum lulus. Mboten tersita di UGM sudah cukup lama, sejak S1 mekaten. Ya kalau pengen lulus nanti di rebonding. Lah ya itu tadi. Ya makanya sampai detik ini belum. Dosen apa, Mas? Dosen Fakultas Peternakan. Enggak, maksudnya ngajar apa? Di spesifikasi saya adalah di genetika dan pemuliaan ternak. Genetika dan pemuliaan ternak. Pemuliaan ternak. Iya, jadi pemuliaan itu gimana? Ternak kalau ternak itu kan ada penghasil daging sama telur, Mas. Nah, penghasil telur 1 tahun itu bisa menghasilkan telur 300 butir per tahun. Nah, itu kan tidak muncul dengan sendirinya, Mas. Oh, jadi bagaimana dipekonah lah ya. Iya, istilahnya dibuat seperti ya. Itu biar maksimal, biar mau bertelur 300 butir per. Ditanting lah istilahnya. Ditanting. Ayo, kowe gelem ra ngendrok 300. Nggih. Ning sedina. Ambiar. Oh gitu. Jadi pemuliaan itu artinya itu ya? Nggih. Masuk ketika bicara daging ya berarti membuat daging yang lebih besar, lebih dan lain sebagainya. Kualitasnya bagus itu ya. Sampai sekarang masih ada di sana. Belum lulus. Dosen apakah lulus? Makanya. Sudah berapa lama ngajar? Saya kalau lulus itu 2008. Nah, kebetulan 2008 juga. Berarti satunya 250 itu. Nggih.
Ya 2008 kan. 2008. 251, 2500, 2000. Oke, 2008 sudah ngajar. Senior saya, kurang penak banget. Waduh, senior-senioran. Boten toh, Pak. Secara struktur, secara umur senior saya, tapi secara struktur leveling ya. Okay. Nah, tapi meskipun beliau ini dosen, ternyata banyak aktivitas lain yang di luar kedosenannya ya. Apa saja sih Mas, sebelum nanti spesifik yang seperti yang jenengan? Sebelumnya saya punya startup, mungkin teman-teman tahu ya, namanya Broiler Egg. Broiler Egg. Okay. Ya, nah ini kalau di Indonesia ini peringkatnya kedua. Kemarin dapat venture capital itu 100 miliar, sehingga kita punya kantor selain di Jogja, di beberapa lokasi, itu satu lagi yaitu di Singapura. Endok kuwi Mas. Iya, karena ayam Pak, karena perputaran uang dari ayam broiler itu 600 triliun per tahun. Jadi peluangnya besar sekali. Hanya di Indonesia. Indonesia 600 triliun? Iya. Ayamnya atau khusus telurnya? Ayam pedaging Pak, ini khusus ayam pedaging. Jangan broiler egg awalnya. Awalnya seperti itu, tapi karena ada satu dan lain hal, akhirnya saya memutuskan diri untuk keluar. Dari ayam itu? Dari ayam. Dari jabatan itu ya. Sudah enggak? Sudah enggak. Okay. Saya komisaris waktu itu. Ya. Kemudian kita mengembangkan startup. Ini kan areanya startup ya Pak. Iya. Kok Pak atau Pak? D. D. Ini kan Jogja. Ya, Jogja, DIY. Iya. Mas ya. Seperti itu. Jadi fokus saya itu bagaimana mensupport adik-adik mahasiswa. Kebetulan saya ada di sini biar dia mempunyai perusahaan sebelum dia lulus. Itu kurang lebihnya seperti justru itu. Menarik karena gini. Saya sedikit komentari. Sekarang kan kita terjebak pada kurikulum yang harus 4 tahun. Kalau itu hanya berkutat kepada kelas, mau tidak dia tidak punya soft skill kan. Laras. Nah, ketika terjun di lapangan ya dia fight-nya jadi kurang. Ya kan? Karena ini bukan argumentasi, bukan pembelaan saya, karena saya lebih banyak di luar kelas daripada di kelas. Tapi kalau kita mau jujur, kadang-kadang kan orang berpikir gini, orang mau ke Malioboro dari sini kan pasti hanya ditunjukkan lewat sini ke Tugu, ke Bablas. Arahnya ke sana. Akhirnya hanya butuh cepat. Tapi kan dia sampai Malioboro tanya, kamu lewat mana? Kamu lihat apa? Belum tentu tahu. Nah, ketika itu ada seperti yang jenengan sampaikan tadi, ada startup yang supaya ketika mahasiswa sudah mulai punya usaha. Betul ya? Sehingga kan harus ditempa dengan soft skill yang kuat. Makanya kalau saya jadi dosen kan biasanya ada dosen luar biasa Mas. Nah saya kebetulan dosen biasa di luar ya. Nggak takut masuk angin? Enggak. Itu yang membedakan. Jadi mahasiswa pun menjadi teman diskusi di luar? Iya. Gitu ya. Pada ujungnya nanti akan ada beberapa produk yang akan kita usahakan perlihatkan. Itu kerjasama dengan mahasiswa juga? Mahasiswa. Bisa dibayangkan mahasiswa? Bisa dibayangkan mahasiswa masih kuliah di semester 6, tapi dia bisa mendapatkan 100 juta pertamanya. Bisa dibayangkan seperti itu. Jangan, kalau itu harus dilihat. Harus dilihat. Kalau cuma dibayangkan kita jadi cuma berkhayal. Bahkan dia bisa menjadi CEO sebuah PT, sekarang usahanya sudah menjadi PT. Itu mahasiswa belum lulus Mas. Tapi kita tekankan untuk harus lulus. Harus lulus. Kalau enggak nanti perusahaan ini juga enggak akan berhasil untuk berkembang begitu. Betul. Ya, karena ini dilemanya ya, terutama nanti teman-teman adik-adik mahasiswa yang nonton tayangan ini, dilemanya adalah itu pun saya mengalami. Ketika mahasiswa nyambi bekerja, kadang-kadang kalau dia tidak siap dia terlena di pekerjaannya, kuliahnya jadi keteteran. Atau sebaliknya, dia nggak bisa membagi, niatnya usaha tapi masih belum bisa membagi, akhirnya usahanya yang kacau. Nah itu saya alami juga sekarang. Anak saya yang nomor 2 itu kan mencoba mulai usaha. Nah dia sempat punya kata-kata gini, ilmunya di kampus itu ibaratnya sudah cukup semua. Enggak, kamu harus selesaikan. Harus selesaikan. Karena ada PR lain yang sebenarnya tidak sekedar ini kita ngomong, nggak sekedar duit, tidak sekedar ijazah, tapi bahwa
proses perjalanan akademis itu penting kan gitu. Kalau saya memberikan motivasi ke mahasiswa Mas, istilahnya seperti ini, uang udah kamu dapat, mungkin ilmu juga akan Anda dapat. Betul. Tapi kalau ilmu ini tidak kamu selesaikan, masyarakat itu tidak akan menilai baik padamu. Betul. Jadi percuma yang dicari itu pada akhirnya tidak memberikan value pada dirinya, seperti itu. Nah, kuncinya adalah di situ, value. Value. Kadang-kadang orang tidak melihat bahwa value itu tidak semata-mata uang, value itu tidak semata-mata kelulusan, tapi ada nilai besar di balik itu semua. Di balik itu semuanya. Nah, itu yang kita tanamkan, Mas. Betul. Karena saya belum lama juga ketemu sama ada mahasiswa yang belum lama lulus. Dia masuk ke ranah digital marketing yang saya nggak punya bayangan, dalam terpetik setahu saya digital marketing ya hanya yang ini gitu. Saya tercengang karena masih sangat muda. Dia omsetnya per bulan 18 miliar. Nah, tuh. Jadi sesuatu yang dulu impossible sekarang possible, Mas. Artinya anak muda bisa menghasilkan marketing. Sangat bisa. Apalagi era terserang pandemi itu ada hikmah positifnya. Ketika dulu didengungkan untuk masuk ke digital, tapi karena mungkin terlena tidak terjadi. Dihajar pandemi akhirnya mau tidak mau. Dan akhirnya kan di balik sebuah musibah pasti ada hikmah. Nah, itu yang terjadi. Nah, balik lagi ke Mas Galuh sebagai seorang dosen tapi yang juga mendampingi mahasiswa untuk bagaimana berkarya. Saya nggak bilang bekerja ya, karena kalau bekerja itu adalah proses nantinya. Proses berkarya itu lebih penting dari sekedar bekerja karena dia bekerja itu hanya rangkuman, berkarya itu adalah proses perjalanan menuju bekerja. Nah, apa saja yang bidang yang ajak oleh Mas Galuh? Sebenarnya saya itu lebih ke area pangan, Mas. Namun kalau teman-teman lihat startup itu kan awalnya berkembang di area kalau di pandemi itu kan di kesehatan sama pendidikan. Coba kita lihat ada beberapa merek brand kesehatan dan pendidikan itu pada akhirnya akan tergerus juga. Iya kan, sekarang sudah mulai hilang. Area kedua adalah pangan. Pangan itu long lasting tapi juga akan tergerus dengan perkembangan zaman. Namun area yang belum atau jarang dilihat untuk kondisi saat ini adalah area energi, Mas. Karena bagaimanapun energi itu tidak selamanya akan tersedia di bumi kita. Kurang lebih seperti itu. Lama-lama terkikis kalau kita tidak antisipasi ya. Tidak antisipasi, tidak kita pikirkan sejak sekarang itu akan hilang pada akhirnya. Makanya sekarang teman-teman juga tahu Elon Musk dan lain sebagainya itu memanfaatkan energi dengan pemanfaatan tenaga listrik pada kendaraan bermotor dan lain sebagainya seperti itu. Padahal dia awalnya itu dia cuma ikut-ikutan. Ikut-ikutan kakaknya. Kakaknya. Iya, makanya namanya Elon Musk. Elon. Kelayu terus nih, kamasi nanti dia kelayu Mas gitu. Makanya Elon Musk. Saya tadi kepikiran. Ternyata. Ya, Mas diunjuk dulu, Mas. Siap. Ya, oke, Mas Galuh. Kan ini satu hal yang tidak terfikirkan oleh kita ketika Mas Galuh di pertanian, peternakan. Tiba-tiba membuat startup yang konteksnya adalah energi. Ini kan nggak nyambung. Kenapa kepikiran begitu? Karena gini, kalau di area peternakan itu selalu dikalahkan dengan isu peternakan itu selalu merusak alam. Peternakan? Iya, peternakan itu selalu merusak alam karena penyebab utama global warming itu karena peternakan gitu. Oh ya? Iya. Nah, padahal ada industri yang lain begitu. Iya. Iya kan? Enggak, saya malah justru agak terus terang sedikit agak bingung. Di mana letaknya peternakan merusak? Karena kotoran sapi itu menghasilkan gas metan. Ya, tapi yang bisa dimanfaatkan. Seharusnya bisa dimanfaatkan, tapi sampai detik ini kan tidak ada industri yang memanfaatkan kotoran itu dengan baik gitu, Mas. Berarti kan yang salah bukan karena kotorannya, sapinya, Mas.
sapinya juga nggak salah, karena dia nggak bisa minta maaf. Oh gitu, ya. Tapi bagaimana mengelola itu? Berarti yang salah manusianya, atau berarti? Itu sudah jelas terjadi kok. Jelas terjadi. Lah, lalu kenapa larinya ke energi, dan saya nggak tahu energinya bentuknya apa? Energinya adalah pemanfaatan sinar matahari sebagai solar panel. Tapi kalau solar panel kan bentuknya kotak, Pak. Kotak, ya. Betul, ya kalau dipasang di genteng kan jelek sekali tuh. Iya. Ya kan kayak papan ditaruh di genteng kan jelek sekali. Makanya kita buat agak lebih estetik, yaitu bentuknya itu memang genteng. Iya. Jadi genteng dipasang tapi menghasilkan energi gitu. Jadi komponen dalam genteng sama dengan solar panel itu ya? Sebenarnya sama, cuma kita lapisi ya Mas ya. Jadi seolah-olah bentukannya genteng, estetiknya genteng, tapi genteng tersebut bisa menghasilkan energi begitu. Jadi ibaratnya kayak gini. Satu rumah genteng itu mungkin bisa terjadi yang hanya 2 genteng, 4 genteng gitu ya, yang mengandung energi itu. Mengandung energi, tapi itu bentuknya itu genteng biasa sehingga bisa rapetin sama yang lain ya. Kayak kita rumah di atas ada genteng 4 kaca supaya ada penerangan itu. Ada penerangan, tapi ini dengan genteng solar energi, seperti itu. Keren loh, genteng mengandung energi. Iya. Nah pertanyaannya, yang menghamili siapa? Waduh. Genteng mengandung energi. Iya. Itu sejak kapan penemuan itu, Mas? Sekitar 2 tahun yang lalu. Sebenarnya anak-anak ini kalau di tempat kita di UGM itu kan ada yang namanya PKM ya, Pekan Kreativitas Mahasiswa. Nah waktu itu anak dari Fakultas Teknik dia memproduksi itu, melakukan riset tentang itu di PKM itu, ya syukur alhamdulillah kalah gitu loh. Nah karena justru kalah, tapi justru karena kalah itu ada kompetisi yang lain, dia ingin mencoba kekalahan saya karena apa gitu. Nah waktu itu kita usahakan untuk masuk ke Pertamina Mas. Ada kegiatan yang namanya Pertamuda. Anak ini jadi 3 besar sehingga anak ini mendapatkan 100 juta pertamanya ada di situ. Kemudian kita motivasi berikutnya, akhirnya punya PT sekarang Mas. Masih kuliah? Masih kuliah. Dan kemarin terakhir di... Masih kuliah sudah punya perguruan tinggi? PT. Oh PT. Iya. PT usaha tapi. PT usaha. Nah gitu. Oke. Mas, saya tak potong. Aku jujur masih agak confused karena jenengan peternakan. Iya, saya peternakan. Tapi korelasinya sama teman-teman mahasiswa teknik. Iya. Kenapa bisa terkait? Karena bisa terkait ya. Oke. Kebetulan saya di UGM ini task force di Ditmawa, Direktorat Kemahasiswaan untuk urusan. Jadi bukan ke peternakannya. Bukan peternakannya. Ya? Kalau di peternakannya sebenarnya di PT ini ada 2 komisaris Mas. Yaitu Pak Aas, Pak Agus. Pak Aas dari teknik, yang satu dari saya. Beliau adalah tenaga ahli di kementerian. Nah saya dari peternakan. Jadi 2 kombinasi inilah yang akan membawa perusahaan ini. Jadi perusahaan yang membawai solar energi, genteng energi ini ya. Makanya saya tak pikir-pikir ke peternakan ke situ. Apakah justru saya berpikiran gini, suatu saat kan ini tadi bahasa obrolan kita kan nyambung ya. Satu masalah kotoran sapi, satu masalah energi, genteng energi. Padahal ini dari sinar surya. Jangan dari peternakan. Saya jadi berpikir nakal. Jangan-jangan suatu saat ada genteng yang dari energinya dari kotoran sapi ini. Oh iya kan ya, mungkin Mas, kan. Saya malah kok nggak kepikiran ya Mas ya. Kalau kepikiran ambil motor apa mobil. Maksud saya kan itu ada mungkin nggak kan ada yang apa namanya, energi yang dihasilkan dari kotoran itu kan ada. Itu namanya biogas. Biogas ya. Biogas pemanfaatannya kan hanya sebatas di untuk masak Mas, untuk sampai detik ini. Menjadi energi listrik nggak bisa? Energi listrik kelihatannya kurang mampu Mas, karena dibutuhkan gas yang kontinu. Sementara gas dari kotoran hewan itu kan ada fase ketika dia berlebih, ada fase ketika dia berkurang, begitu. Nggak bisa kontinu. Ya. Dan nggak mungkin ada istilahnya dimanfaatkan. Kan PLTU, tenaga uap, PLTA tenaga air. Nggak mungkin jadi PLTT. Iya. Tenaga listrik, tenaga telek, kan nggak mungkin. Ternyata telek ya. Saya mikirnya tai ya.
Ngerusak dosen. Ya, berarti ini karena Mas Galo Didit Mawanya ya. Mas Sindung ya. Iya. Pak Sindung. Iya ya. Iya Pak Sindung. Pak Sindung ya? Jenengan Mas saya Pak. Manggilnya aja. Iya, sudut bawaannya berarti aman. Oke. Nah kalau bicara, karena Mas Galo tadi sempat menyinggung bahwa kita fokusnya ke yang genteng energi aja ya. Sampai seberapa jauh perkembangan dari ketika ditemukan 2 tahun yang lalu sampai sekarang? Ada sekitar 2 atau 3 proyek yang sudah didanai oleh pemerintah. Salah satunya adalah salah satu cabang Pertamina itu 100% gentengnya itu menggunakan produk kita, Mas. Full. Jadi ada bangunan baru, kemudian menggunakan genteng yang diciptakan oleh teman-teman dari Gepo Energi ini sekarang digunakan di Pertamina. Tujuannya adalah karena sekarang ada konversi ya dari minyak ke energi listrik, yang harapannya nanti kendaraan listrik itu bisa menggunakan itu gitu loh, Mas. Jadi secara estetikanya bagus, secara kebutuhan energinya juga terpenuhi begitu. Tadi namanya apa, Mas? Gepo Energi. Kalau nama PT-nya PT Gepo Energi Nusantara. Oh, Gepo Energi Nusantara. Gepo itu singkatan? Mboten. Saya kurang tahu ya awal mula dari apa teman-teman memilih nama Gepo. Tapi fokusnya di genteng itu? Iya, memang genteng. Oh, jangan-jangan itu Gepo itu dari genteng potensial. Oh, mungkin bisa ya. Iya. Sing golek jeneng aku. Setelah jadi. Kapasitas produksi? Kapasitas produksi sekarang masih kecil, Mas. Cuma masih menggunakan teknologi Maglon. Karena kami masih berusaha untuk mengurus TKDN. Oh iya, ya, kandungan lokal. Kalau bisa kita ciptakan genteng yang ya setidaknya 80% buatan dalam negeri, itu bagus sekali, Mas. Iya. Nah, pertanyaan saya, apa ya istilahnya, material genteng itu dari apa? Apakah seperti genteng umumnya, atau genteng yang sebenarnya gini, sebenarnya apakah itu seperti solar panel yang hanya dibentuk menjadi bentuk genteng? Boten, Mas. Jadi genteng biasa seperti, saya boleh nyebut merek? Enggak apa-apa ya, seperti nanti sponsor. Sponsor ya, semoga jadi sponsor Soka gitu. Genteng tanah. Iya, genteng tanah. Genteng tanah itu kemudian ada bagian yang kita lubangi, karena itu kan awalnya prototyping ya. Prototyping kita lubangi, kemudian kita berikan panel surya yang efisiensinya cukup tinggi, kemudian kita pasang. Jadi per pieces genteng itu. Namun seiring perkembangan zaman, genteng surya ini kan ada satu kelemahannya, Mas. Kalau dipasang suasananya kering, itu kadangkala berdebu. Ya, berdebu itu mengurangi efektivitas dari penerimaan lapisan debu. Nah, itu ada teknologi yang sedang dikembangkan oleh teman-teman dari Fakultas Teknik, yaitu self cleaning. Jadi ketika wiper gitu Mas, nyemprotin air, Mas. Oh iya? Iya, memang bener. Itu di satu masing-masing genteng? Mboten, di atasnya ya, di bagian atas. Jadi kalau sudah terdeteksi, itu dia akan nyemproti air gitu. Enggak misalnya apakah justru karena efek debu itu supaya enggak banyak? Mungkin kan ada genteng beton, ada genteng galvalum apa. Ini memang masih fokus tanah ya? Masih tanah karena estetik Mas. Iya, satu estetik. Yang kedua saya pikir itu kearifan lokal yang luar biasa. Leres. Kapasitas per genteng kira-kira kalau kita bicara dikomparasikan dengan energi? Kalau kapasitasnya jelas kecil ya. Genteng itu kan tergantung luas dan luasannya itu. Itu detailnya saya kurang tahu, nanti coba dilihat di websitenya Gepo Energi biar mengarahkan ke sana. Gepo Energi. Jadi memang saya sengaja mancing supaya bagaimana orang pengen tahu lebih dalam itu nggak mungkin. Biar podcast yang ada waktu sejenak ini. Pernah enggak dicoba untuk rumah tangga?
kemarin itu ada satu proyek yaitu pengabdian masyarakat Mas, yaitu di desa Tamanan di mana Prambanan. Satu lokasi yang common istilahnya tempat pertemuannya itu dibuat gentengnya dengan menggunakan miliknya Kipo Energy. Tujuannya biar acara itu tidak membutuhkan energi listrik PLN dan lain sebagainya. Dari situ aja cukup ya. Permanen kan itu ya. Untuk penerangan ya. Permanen. Iya, permanen. Keren itu. Ya, saya membayangkan kalau memang itu kan Ditmawa, lalu ketika ini ada inovasi secara bisnis ya jalan, secara pengabdian masyarakat jalan. Artinya kan itu bisa dimaksimalkan kalau memang produksinya bisa maksimal kan. Bisa maksimal. Yang kedua, yang perlu istilahnya bersinggungan enggak dengan masalah listrik dengan PLN? Prinsipnya PLN tidak banyak bersinggungan awalnya saya pernah kepikiran gini, ini akan merubah mboten dengan katakanlah Pertamina. Pertamina yang jualan minyak kok dia mau membiayai yang listrik. Ternyata arah pengembangannya ya juga seperti itu. Justru ke sana. Jangan-jangan nanti PLN juga akan mengembangkan hal yang sama. Memproduksi dengan kearifan yang lain. Sebagai contoh, jangan-jangan nanti bukan genteng saja tapi rumah yang menghasilkan energi dan lain sebagainya. Ya, dan sangat mungkin soalnya. Iya, sangat mungkin itu justru gara-gara inovasinya teman-teman itu. Teman-teman ini jadi kepikiran ke